Shalom saudara. Ya, apa kabar pagi ini? Kita bersyukur ya, kita senantiasa diberikan oleh Tuhan waktu-waktu yang baik ya, untuk kita bisa beribadah, menyembah dan memuji Tuhan. Saya selalu berpikir dan berpendapat bahwa waktu ketika kita menyembah Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita, karena kita bisa langsung merasakan hadirat Allah dalam hidup kita ya. Dan orang yang dipenuhi dengan hadirat Allah adalah orang yang sangat beruntung karena dia bertemu dengan Tuhan di dalam hidupnya, saudara ya. Baik saudara-saudara, pagi ini kita akan melakukan pentahbisan para pelayan untuk tahun ini, dan saya akan memberikan dasar bagi para pelayan ya, seperti apa para pelayan, bagaimana kita melayani terkait dengan kerajaan Allah, dan saya harapkan kita bisa memperhatikan dengan sangat baik, sehingga dasar inilah yang nanti akan mendorong kita untuk kita melakukan setiap pelayanan kita, saudara-saudara. Ya, saudaraku, pelayanan adalah suatu anugerah. Ini harus kita pahami sebagai dasar untuk kita bisa memahami secara keseluruhan apa itu pelayanan dan para pelayan. Pelayanan itu adalah anugerah. Kalau kita sebut anugerah, berarti itu satu hadiah atau satu pemberian yang datang dari Tuhan. Ya, karena Tuhan melihat bukan seberapa hebat seseorang atau bukan seberapa pandai dia secara intelektual, bukan seberapa banyak hartanya, bukan, tetapi Tuhan melihat seberapa mungkin seseorang ya dengan karakternya yang terus diubahkan dapat terlibat di dalam pelayanan itu. Jadi fokus Tuhan ya ketika melihat seorang pelayan itu terkait paling utama dengan karakternya, saudara. Nah, ini akan kita fokuskan pagi ini ya, pelayan dan pelayanan ya. Yang pertama kita akan melihat bagaimana sikap kita di dalam melayani, saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 dan 23. Sebenarnya di display itu ayatnya, jadi saudara boleh baca di display saja atau di monitor. Kolose pasal 3 ayat 17 dan ayat 23. Firman Allah berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini adalah pimpinan atau tuntunan bagaimana sebenarnya sikap yang tepat ketika kita terjun dalam pelayanan, ketika kita terlibat di dalam pelayanan gerejawi. Firman Allah berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya saudara-saudara, setiap pelayanan yang kita kerjakan itu berdasar atas nama Tuhan Yesus. Kita membawa nama Tuhan Yesus di dalamnya. Jadi ketika kita terlibat di dalam satu pelayanan, secara jelas kita harus mengerti bahwa yang kita bawa adalah nama Tuhan Yesus di dalam pelayanan ini. Sehingga hal ini akan mendorong kita untuk mengucap syukur apapun yang diberikan kepada kita sebagai pelayan. Itu sebabnya saya terus berusaha memberikan kepada kita pengertian bahwa setiap pelayanan itu sebenarnya adalah satu hal yang sama di hadapan Tuhan. Artinya seorang WL worship leader itu sama di hadapan Tuhan dengan seorang backup singers
atau yang membackup suara. Seorang backup singers sama di hadapan Tuhan dengan seorang pengkhotbah. Bahkan seorang pengkhotbah di hadapan Tuhan itu sama dengan seorang yang mengendalikan LCD proyektor, yang menjadi kolektor, yang menjadi guru sekolah minggu. Di hadapan Tuhan itu semuanya sama posisinya. Di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih agung. Yang berkhotbah tidak lebih agung daripada mereka yang menjadi kolektor. Tidak. Sebab kita semua membawa nama yang sama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan berkata, karena kita membawa nama yang sama, kalau engkau dan saya melayani, maka engkau harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Apapun yang kita kerjakan, ketika kita menyapu gereja, ketika kita ngepel gereja, atau apapun yang kita lakukan terkait dengan pelayanan kita di gereja ini, semuanya membawa nama Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 23 selanjutnya dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Karena kita sedang berbuat untuk Tuhan. Nah, ini yang seringkali gagal dipahami oleh para pelayan. Di beberapa kesempatan saya masih menemukan, ya, ketika terjadi pemilihan pelayanan, ya, di gereja kita tidak ada semacam majelis, tetapi di beberapa tempat saya masih temukan untuk menjadi majelis, untuk menjadi para pelayan, penatua, kadang-kadang itu dijadikan sebagai satu gengsi tersendiri. Dia merasa terhormat ketika terpilih menjadi seorang majelis. Yang saya maksud terhormat di sini tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Tidak. Dia merasa terhormat di hadapan manusia. Saya loh majelis, saya loh penatua. Nah, ini sedang gagal memaknai dasar sikap yang tepat dalam melayani. Seharusnya ketika kita terpilih menjadi majelis, penatua apapun itu, ya, atau menjadi pelayan, seorang WL, seorang singers, seorang pengkhotbah, guru sekolah minggu, pemain musik, LCD operator, apapun itu kita ditugaskan. Kita harus ingat sikap yang tepat dalam melakukan semua itu, bahwa kita sedang membawa nama Tuhan Yesus. Ketika kita membawa nama Tuhan Yesus, maka kita harus mengekspresikan pelayanan itu dengan suatu ucapan syukur. Sehingga tidak ada lagi yang membandingkan, pelayanan yang saya lakukan ini sepele, toh hanya sebagai kolektor, main-main aja dah, nggak ada masalah. Saudara, setiap pelayanan di hadapan Tuhan itu sama. Jadi tidak ada orang yang ketika dia hanya membawa kolektan yang terlihat sepele, lalu dia melakukannya asal-asalan. Itu tidak boleh. Kita tetap harus melakukannya dengan segenap hati kita. Memang tidak semua pelayanan dampaknya sama. Tidak. Contoh misalnya, seorang yang berkhotbah. Waktu saya berkhotbah, itu dampaknya bisa berbeda dengan seorang pembawa kolektan, betul kan? Pembawa kolektan kan menyodorkan, ya kan? Ya salah sedikit yang nggak apa-apa kan gitu kan? Misalnya kantong kolektannya jatuh plak, nggak apa-apa lah, nggak masalah kan? Tapi bayangkan kalau seorang pengkhotbah melakukan kesalahan-kesalahan di mimbar, apa yang terjadi? Di hadapan manusia mungkin dampaknya bisa beda, tetapi ketika kita berbicara tentang Tuhan dan kaitannya dengan pelayanan, di hadapan Tuhan setiap pelayanan sama. Makanya dikatakan di sini, apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, entahkah kamu berkhotbah, entahkah kamu memimpin pujian, entah kamu menjadi seorang kolektor yang mengumpulkan kolektor, atau kamu yang mengoperasikan LCD, atau kamu yang mengajar sekolah minggu, perbuatlah dengan segenap hatimu. Karena di hadapan Tuhan sekali lagi,
tidak ada perbedaan kualitas. Saya yang berkhotbah nanti di sorga tidak akan duduk di tempat VVIP atau very very important person, enggak. Lalu yang mau kolektor di kursi yang tiketnya 100.000, enggak, saudara-saudara. Ya, di hadapan Tuhan setiap pelayanan memiliki kualitas yang sama, walaupun di hadapan manusia dampaknya berbeda. Ya, itu sama dengan kalau kita bicara dosa. Dosa di hadapan Tuhan sama enggak? Kita dengan intensi, ya, dengan satu niat ngambil duit orang 10.000, dengan satu niat kita mengambil duit orang 1 miliar, di hadapan Tuhan sama nggak dosanya? Sama. Dampaknya di hadapan manusia sama apa enggak? Beda. Mungkin kalau kita diambil 10.000 ya sudahlah, lain kali jangan ambil orang, kan jewer kan? Udah selesai kan? Tapi kalau 1 M masuk kantor polisi enggak? Penjara berapa tahun? Iya kan? Oh nggak bisa, saya nggak terima. Walaupun di hadapan Tuhan sama. Nah seperti itu juga pelayanan. Kadang orang memfokuskan penilaiannya pada pelayanan itu dari sisi yang satu ini. Saudara, toh saya cuma singer aja, ya latihannya segitu saja lah. Udahlah. Atau toh saya cuma pengumpul kolektor, udahlah nggak apa-apa, nggak usah sungguh-sungguh. Pengumpul kolektor kan nggak perlu hati yang sungguh-sungguh. Tutup mata berdoa amin, jalankan kolektor, selesai. Kadang-kadang begitu kan? Atau kadang-kadang kita merasa bahwa aduh saya tiap tahun atau apa pengumpul kolektor aja. Kita merasa kita lebih rendah dari yang lain, atau sebaliknya kita merasa lebih hebat dari yang lain. Padahal tidak di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan setiap bentuk pelayanan itu kualitasnya sama. Tetapi dengan satu syarat yang sama pula. Apa itu? Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, sepenuh hatimu. Ini yang penting, ini kata kuncinya loh. Sikap dalam melayani itu sepenuh hati. Ya, sepenuh hati kita. Tentu ketika kita mempersiapkan dengan sepenuh hati, tiap-tiap pelayanan berbeda persiapan. Contoh saya berkhotbah misalnya, saya mungkin akan menghabiskan 2-3 hari mempersiapkan khotbah tertentu ya. Khotbah tertentu, enggak semua khotbah saya mempersiapkan 2-3 hari. Khotbah tertentu saya mempersiapkan 2-3 hari. Karena kadang saya harus membaca buku, biasa sampai 10 buku, lalu tafsiran, mempelajari bahasa asli, melihat banyak sekali yang saya lakukan. Itu berbeda mungkin dengan persiapan menjadi seorang kolektan, ya kan? Seorang kolektan mungkin hanya perlu Tuhan pakai aku, saya mau menjadi seorang kolektan. Amin. Mungkin saja persiapan bisa berbeda, tetapi sekali lagi, apapun itu di hadapan Tuhan, yang paling penting apa? Sepenuh hati. Seorang yang berkhotbah, kalau dia tidak memiliki persiapan, maka dia sedang melakukan aktivitas berkhotbah bukan dengan sepenuh hati. Ada kadang yang sudah berkhotbah, udah biasa khotbah, saya khotbah udah 1672 kali. Sudahlah gampang. Memang bisa dia berkhotbah, gampang, enak, khotbahnya juga bagus. Tapi di hadapan Tuhan dia melakukannya bukan dengan sepenuh hati. Karena Tuhan tahu loh hati, betul nggak? Manusia melihat apa yang di hadapannya, tetapi Tuhan melihat hati. Itu sebabnya sikap apa yang terbaik dalam melayani? Yang pertama tadi, ketika kita melayani, kita sedang membawa nama Tuhan Yesus. Karena itu, sikap mendasar yang harus kita punya adalah kita harus penuh dengan ucapan syukur. Kita harus mempersiapkan pelayanan kita dengan segenap hati. Itu sikap utama itu. Dan ini yang sering dihilangkan dari para pelayan. Menganggap dia sudah biasa. Saya sudah biasa jadi WL. Saya sudah biasa jadi singer. Saya sudah biasa jadi pengkhotbah. Saya sudah biasa begini, sudah biasa begini. Sehingga kita tidak mempersiapkan lagi diri kita dengan baik. Hati-hati. Memang kita bisa melakukannya dengan baik, tetapi di hadapan Tuhan kita sedang melakukannya bukan dengan segenap
hati. Dan ini yang sangat penting. Makanya banyak masih pelayan-pelayan di gereja, kalau nggak sesuai dengan hatinya ngambek, betul nggak? Ada yang pernah gitu? Nggak sesuai hatinya, ngambek. Oh. Ini saya satu minggu ini pilek saudara. Jadi saya udah berusaha ngeluarin suara ini yang terkencang. Ya. Katanya. Kenapa nggak sesuai hati katanya. Loh, hati-hati loh, ini jerat iblis loh. Saya mau tanya saudara, kalau di dalam suatu medan perang, yang paling diincar itu siapa? Oleh musuh. Medan perang nih, yang paling diincar siapa? Ya panglimanya dong. Makanya kalau di dalam perjanjian lama kitab raja-raja, kan kita udah baca kitab raja-raja kan tahun lalu kan. Ketika seorang raja mati di medan perang, perangnya berhenti nggak? Berhenti, karena rajanya udah mati. Langsung pasukannya tunduk itu. Kalau rajanya udah mati. Nah, para pelayan itu diibaratkan di hadapan iblis itu adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang terlibat di dalam perkembangan kerajaan Allah. Nah, yang diserang iblis itu siapa? Ya para pelayan. Para pelayan. Jadi kalau para pelayan ngambek, ya iblis suka dia. Memang betul tuh. Masa pendapat si A saja yang dituruti, pendapatmu nggak pernah dituruti. Ngambek aja. Hati-hati. Kita mungkin anak itu kecil, tidak berbahaya sekali. Ya. Jadi kalau kita menjadi seorang pelayan, sebenarnya ini berlaku bukan hanya di gereja, di tempat pekerjaan, di rumah, di komunitas-komunitas kita yang lain. Ini berlaku. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita karena kita melakukannya untuk Tuhan, kita akan tetap bahagia, tidak bersyukur. Betul? Saya dulu di masa kecil begitu, saudara. Saya masih ingat kami 6 bersaudara, laki-laki 5, perempuan 1. Saudara bisa bayangkan rumah kami segaduh apa, betul nggak? Belum lagi sepupu-sepupu biasanya tinggal di rumah untuk waktu yang lama, dan itu laki-laki semua. Satu kali di rumah kami yang kecil itu, pernah saya hiduplah 14 orang dengan wanita cuma 2, kakak saya dan ibu saya, sisanya laki-laki, kejantan semua. Saudara bisa bayangkan segaduh apa rumah kami. Usianya rata-rata sama, kita berkelahi, pukul-pukulan, macam-macam. Namanya orang Batak, kalau nggak pukul-pukulan tuh orang su. Kalau di Medan tuh kalau ketemu gitu, sokali kau, kalau udah keluar bahasa itu saudara, pasti ada yang luka. Iya, kalau lihat sokali kau, agak kejam memang. Nah di rumah kami itu kadang karena perempuan cuma 1 dan kami banyak, bukan hanya kami laki-laki anak mamaknya, sepupu-sepupu banyak. Kadang-kadang kami selalu berbeda tentang pekerjaan rumah. Nanti kalau saya disuruh cuci piring, kami kan masih anak-anak. Merepet saya. Orang Medan bilang merepet. Merepet tuh ngomel. Saya aja yang cuci piring, itu gelas bisa pecah 2 itu. Iya. Begitu kami sering sekali. Nggak mudah loh mendidik anak kayak kami gini. Laki-laki semua. Kadang saya masih ingat, ya karyawan mama saya bikin teh di rumah. Karena ini kami sepantaran gitu, umur paling beda 1-2 tahun. Berantem gitu kok, tak lempar kopinya kok. Wah, dulu saya kejam. Kopi terpulang, gula habis, berkelahi kita. Padahal itu sesama sepupu gitu ya. Bayangkan, gara-gara apa? Gara-gara merasa cuman saya, sehingga saya melakukannya dengan bersungut-sungut. Setiap yang kita lakukan dengan cara yang bersungut-sungut, hasilnya pasti tidak baik. Nah ini contohnya, walaupun bukan dalam konteks pelayanan ya. Saya aja tuh yang cuci piring. Wah udah gelas minimal 1 atau 2 retak.
mama saya beli piring itu nggak ada yang kaca, kaleng semua. Kalau keluar tang gitu aja. Dulu kan masih ego-egonya tuh masih terkenalnya gelas Duralex, masih kan? Gelas Duralex yang panjang-panjang warnanya kayak coklat mengkilat. Itu mama saya beli berapa puluh lusin itu. Ya, korban terus karena hati, betul nggak? Sama dengan pelayanan di gereja. Kalau kita sudah hati kita bersungut-sungut, kita tidak tulus melakukan sesuatu, maka kualitas dalam pelayanan kita pasti tidak baik. Kita bisa kecewa dengan teman kita, ya kan? Kita bisa tersinggung dengan teman kita bisa marah dengan pendeta kita bisa kecewa dengan ini dan itu. Kita nggak bisa diatur. Akhirnya banyak tuh di gereja-gereja besar, nggak semua gereja besar tentunya, tapi ada satu dan dua itu kelihatan. Karena dia bisa melakukan semuanya, dia bisa main musik dengan bagus, tidak bisa diatur, mau-maunya sendiri. Dengan pikiran, kalau kamu nggak ikut saya keluar dong. Siapa pemain musikmu? Ayo, kan gitu kan? Itu nggak boleh kita miliki, mindset seperti itu nggak boleh kita miliki. Kalau saya, saudara sudah tahu dari dulu, kalau ada seorang yang tidak bisa lagi saya pegang tangannya, saya akan lepas siapapun itu, sedekat apapun saya pegang dia, saya pasti lepas. Kalau seseorang sudah tidak bisa diatur, karena saudara, kualitas terbaik dari seorang pelayan adalah bisa diatur. Saya setuju dengan seorang pendeta 3 hari yang lalu. Dia memberikan renungan singkat. Satu dari sekian banyak ciri orang yang rohaninya bertumbuh adalah dia bisa diatur. Artinya bisa diatur itu begini, saudara. Walaupun kadang tidak seperti apa yang saya inginkan, tapi kalau ada otoritas di atas saya yang benar, saya akan tunduk kepada otoritas itu. Itu yang maksudnya bisa diatur. Saya kasih contoh sama saudara. Misal dalam sebuah kepanitiaan, panitia Natal, misalnya ketua panitia Natal Yehezkiel Ananda, ketuanya. Lalu saya kan gembala di sini kan, pendeta kan. Lalu saya terpilih menjadi seksi dokumentasi kan, pendeta Samuel. Nah, di dalam kepanitiaan ini otoritas tertinggi itu siapa? Padahal saya pendeta, saya gembala. Otoritas tertinggi dalam kepanitiaan siapa? Nanda dong. Misalnya dia memberikan aturan yang masih masuk akal, nanti dokumentasinya harus begini Pak ya, begini. Setelah diskusi ternyata idenya benar, ide dia bagus dibanding ide saya yang seksi dokumentasi. Tapi saya sebenarnya nggak begitu suka dengan idenya, tapi karena idenya bagus, idenya benar, dan dia adalah ketua, dan setelah rapat semua ikut idenya dia misalnya, saya tunduk nggak? Loh, padahal saya pendeta. Itulah yang dinamakan dengan bisa diatur. Jadi bisa diatur itu bukan sekedar semata-mata, oh pendeta harus menang dalam semua perdebatan, tidak. Kita harus menempatkan diri kita dengan baik. Kembali ke masalah pelayanan. Seorang yang bisa diatur dalam sebuah pelayanan adalah seorang yang tunduk dengan aturan-aturan yang sudah disepakati. Itu dia, apapun jabatannya, seberapa kaya pun dia. Jadi dalam pelayanan kita tidak melihat uangnya orang berapa banyak, kita tidak melihat pangkatnya orang berapa tinggi, enggak. Kita melihat aturan apa yang mengendalikan kita. Setuju? Itu dia. Makanya ketika kita melakukan pelayanan ini dengan segenap hati, salah satu yang akan terlihat dari penampilan kita adalah kita tunduk kepada aturan. Kita tidak boleh melanggar aturan suka-suka kita, itu nggak boleh. Ya, jadi sekali lagi sikap dalam melayani adalah lakukan semua
atas nama Tuhan Yesus. Dan ketika kita melakukan semua atas nama Tuhan Yesus, maka itu akan disertai dengan ucapan syukur, ya, dan dilakukan dengan segenap hati. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dasar kita dalam melayani Tuhan? Ini penting. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini dasar, ini motif kita melayani. Kenapa kita mau terlibat dalam pelayanan? Karena lebih dulu kita sudah dilayani oleh Tuhan. Ini berlaku untuk semua. Kenapa kita memberi persembahan? Karena kita lebih dulu sudah diberi oleh Tuhan, betul? Jadi kita melakukan sesuatu karena kepada kita lebih dahulu sudah dilakukan sesuatu oleh Tuhan. Sehingga tidak ada kata-kata bahwa oh saya hebat. Saya hebat karena saya bisa main musik. Saya hebat karena saya bisa jadi WR. Saya hebat karena saya bisa berkhotbah. Saya hebat karena saya bisa jadi singer. Bukan. Saya main musik, saya jadi WR, saya jadi singer, saya berkhotbah, semua yang saya lakukan itu karena Tuhan lebih dulu melayani saya. Semua terus menempel di pikiran kita, sehingga suatu hari engkau dipuji, enggak melayang, betul nggak? Waktu orang memuji engkau atas pelayanan, kita tidak melayang. Waktu kita dilecehkan orang karena pelayanan kita tidak ambruk, betul nggak? Kenapa? Dasarnya kokoh. Saya melakukan semua ini karena terlebih dulu Tuhan melayani saya loh. Jadi kalaupun pelayanan saya bagus, lalu orang puji saya, wah hebat kamu tadi, waktu kamu pimpin pujian, hadirat Allah nyata. Kita tidak melayang, betul nggak? Ada orang dipuji melayang. Kalau melayang berat apa ringan? Hah? Ringan dong. Saya tidak mengajarkan kita kalau dipuji lalu berlaku nggak bagus. Kalau engkau dipuji orang, terima pujian itu, ya kan? Terima pujian itu. Itu suatu budaya yang baik. Tapi jangan dilebay-lebaykan. Tahu dilebay-lebaykan? Wah kamu hari ini bagus. Karena Tuhan. Gak usah. Kalau Anda orang puji saudara karena saudara khotbah dengan baik, Pak, khotbahnya tadi bagus. Puji Tuhan, semoga bisa mengubahkannya. Betul nggak? Kalau kita dipuji, kita nggak usah melayang. Tapi kalau kita tidak dipuji, atau mungkin kita dikritik ketika kita melayani, jangan sakit hati. Ini nih, penyakit terbesar dari seorang pelayani ketika dikritik, nggak terima. Sakit hati, iya kan, kalau udah sakit hati tuh. Makanya kita Ibrani kan bilang jangan sampai memelihara akar yang pahit. Sakit hati. Kenapa saya tidak boleh sakit hati waktu dikritik? Kenapa saya tidak perlu melayang waktu dipuji? Karena semua yang saya lakukan itu lebih dahulu dilakukan oleh Tuhan Yesus. So apa yang saya bisa banggakan dari semua itu? Makanya firman Allah berkata kita bermega bukan karena itu. Kita bermega karena kita mengenal satu-satunya Tuhan yang sudah menebus kita dari kematian, dari kesia-siaan. Itu kita bermega itu. Jadi kita bermega itu kenapa? Karena saya punya Kristus itu. Saya punya Yesus. Saya bangga. Kalau dikatakan Bapak khotbahnya bagus, gak perlu bangga saya saudara. Gak perlu saya bangga. Waktu saya berkhotbah di beberapa tempat, beberapa kali saya dapat komplimen seperti itu, pujian seperti itu. Gak perlu bangga saya. Gak perlu. Paling saya tanggapi puji Tuhan, semoga bertumbuh ya dengan firman-Nya. Jangan lupa loh, malah saya gituin. Jangan malah dilupain. Supaya pujian itu gak basa-basi. Kadang-kadang pujian yang kita dapat itu basa-basi, betul nggak?
Jadi jangan melayan kalau Anda dipuji. Jangan kecewa kalau dikritik. Itu pelayan itu. Kenapa? Karena Tuhan datang itu juga bukan untuk dilayani kok. Dia lebih dulu melayani saya nih. Bahkan pelayanan Tuhan sampai kepada dia mati di kayu salib. Kalau saudara baca kitab Filipi pasal 2, dia yang tadinya adalah Allah telah menganggap kesetaraan dengan Allah bukanlah sesuatu hal yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi seorang manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia menjadi hamba dan menjadi hamba yang taat sampai dia mati di kayu salib. Ketaatannya itu sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia sebagai ganti ketaatan dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu dia saudara. Jadi saya melayani dasarnya apa? Karena Tuhan lebih dulu melayani saya. Saya bukan orang hebat loh. Saudara bukan orang hebat dalam konteks kaitannya dengan Tuhan loh ya. Jangan bilang kok berarti orang Kristen itu nggak ada yang hebat. Ketika kita kaitkan dengan pelayanan, kita bukan orang hebat. Kita melayani karena kita lebih dulu dilayani. Itu konsepnya itu. Jadi apapun yang menimpa kita waktu kita melayani, kita nggak akan mundur. Ada orang kritik saudara, kamu tadi suaramu kok cempreng ya? Jangan langsung, minggu depan saya nggak mau melayani. Dikritik saya cempreng. Masa gitu? Harusnya tanya dong secara cerdas. Oh iya, cempreng. Terus gimana? Ada masukan nggak supaya suara saya nggak cempreng? Betul nggak? Atau cari di YouTube bagaimana cara tutorial supaya suara nggak cempreng. Betul? Itu baru namanya pelayan yang hebat itu. Jangan dibilang cempreng, nggak datang ibadah. Ditanya kenapa? Nggak tahu. Biasa aja. Lagi nggak enak datang. Kenapa nggak mau melayani lagi sis? Nggak enak saya pak. Ini itu. Kenapa ininya 3 kali, itunya cuma 2 kali? Ini itu. Ininya 3 kali, itunya 2 kali. Kenapa? Banyak aja rasanya. Padahal karena dikritik suaranya cempreng. Kalau kita mau bertumbuh, waktu kita dibilang suaranya cempreng, tanya dong. Oh iya kak, terus ada masukan nggak supaya suara saya nggak cempreng? Atau lihat di YouTube, sekarang kan tersedia semua tutorial bagaimana mengambil nada tinggi tanpa membelok mata, kan gitu kan? Kan ada gitu. Di YouTube semua ada. Kita belajar. Makanya pelayan Tuhan tidak boleh malas. Belajar itu nggak boleh malas. Ya. Sekali lagi, pelayan Tuhan tidak boleh malas belajar. Sekarang kalau saudara bilang nggak ada yang ngajari saya pak, semua di YouTube ada sekarang. Gereja-gereja besar seperti Mawar Saron, JPCC, mereka mengeluarkan tutorial bagaimana bernyanyi dengan baik. Betul nggak? Bagaimana memimpin pujian dengan baik. Mereka gereja-gereja yang sudah teruji, saudara. Jadi kita boleh belajar dari mereka. Iya kan? Tapi kalau kita malas, ya kan? Lebih suka main TikTok. Ada satu malam, sudah selesai. Saya nggak larang main TikTok loh, tapi main TikTok harus pada tempatnya ya. Kemarin Natal FKGK, ada pendeta main TikTok live, ada di depan saya lagi dia, live di TikTok. Para hamba Tuhan bisa saja. Itu harus diingat ya. Dasar kenapa saya melayani karena saya sudah lebih dulu dilayani. Jadi nggak ada yang boleh bermain.
sehebat apapun kita dipakai Tuhan, kita tetaplah hamba yang lebih dulu dilayani. Itu harus menjadi dasar bagi kita. Sehingga kita nggak pernah sombong ketika kita dipuji, dan kita tidak down, kita jatuh, tidak hancur ketika kita dikritik. Kita tetap teguh, betul kan? Bila perlu kalau kita dikritik, kita belajar. Saudara kira waktu saya khotbah, saya dengar saya khotbah sendiri kan, saya sering mendengar khotbah saya. Kok saya khotbahnya gini ya? Ini kayaknya nggak perlu, ini nggak perlu. Saya evaluasi loh khotbah saya. Pertanyaan saya yang pimpin pujian, saudara pernah evaluasi diri Anda nggak yang saya kirim dulu? Harus dievaluasi, itu tujuan kenapa saya kirim tuh WL tuh, supaya WL evaluasi mana yang nggak perlu tuh. Nah itu, dengan evaluasi diri dan kita jujur sama diri sendiri, itu sebenarnya evaluasi terbaik, betul? Nah nanti kalau orang yang ngomong kadang kita sakit hati kan, lebih baik kita yang ngomongin diri kita kan. Ini nih, sekarang saya khotbah dulu. Oh iya deh, ini kayaknya nggak perlu saya ngomong. Kok saya ngomong ini ya? Ayo, saya dapatin 2-3 kalimat mungkin ya. Ini nggak perlu. Sekali lagi, karena Tuhan sudah melayani saya dulu, makanya saya melayani. Itu dasar ketika kita melayani. Ya. Yang ketiga, apa tujuan kita melayani? Tujuan kita melayani 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi tujuan pelayanan yang kita lakukan itu cuma satu, supaya Allah dimuliakan. Dimuliakan dalam hal apa? Dalam semua hal. Yang dimuliakan siapa? Allah, bukan saya, bukan Anda, bukan kita yang melayani. Yang dimuliakan itu harus tetap Allah. Kalau ini kita pahami saudara-saudara, kita nggak akan ngejar pujian, nggak akan. Waktu kita dikritik pun kita fine-fine aja. Kita perbaiki diri kita. Kenapa? Karena tujuan dari setiap pelayanan itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Kenapa saya mengajar sekolah minggu? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Anak-anak mendengarkan firman, anak-anak bertumbuh, mereka hidup dalam sikap-sikap yang tepat, lalu Allah dimuliakan. Betul? Kenapa saya berkhotbah? Supaya Tuhan dimuliakan. Pesan firman Allah nyampe, Roh Kudus mengurapi kita semua, pendengarnya melakukan firman Allah, Tuhan dimuliakan. Betul? Kenapa saya memimpin pujian? Supaya Tuhan dimuliakan. Lagu-lagu kita leading, kita gaya semuanya, ya. Lalu jemaat ikut nyanyi, mereka merasakan hadirat Allah, Tuhan dimuliakan. Apapun pelayanan kita, tujuan utama dalam pelayanan itu supaya Tuhan dimuliakan. Bukan saya yang dimuliakan, bukan. Tapi Tuhan yang memuliakan. Itu dia. Sepakat ya sampai di sini ya. Gitu. Nah yang terakhir, di sini agak panjang saya bahas ya. Yang terakhir ini. Syarat bagi seorang pelayan. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13. Ini saya sudah ringkas. Ini enggak saya ambil betul-betul 13 ayat. Ini saya ringkas ya. Tak bercacat suami dari satu istri atau istri dari satu suami dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, maksudnya minuman keras ya, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai atau orang yang membawa damai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya, bukan ditakuti anak-anak, dihormati, ya, mempunyai nama baik di luar jemaat, namanya baik, orang terhormat, tidak bercabang lidah. Yang bercabang lidah biasanya apa? Hah? Ular. Kalau saudara lihat ular kan lidahnya bercabang kan?
Kantor pusat juga punya cabang biasanya, tapi bukan bidang. Jangan penggemar anggur, artinya jangan pemabuk. Jangan serakah, istrinya harus orang yang terhormat. Jangan suka fitnah, dapat menahan diri, dipercaya dalam segala hal. Tujuannya apa? Kenapa kok syaratnya banyak? Supaya mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ini yang paling penting ini. Banyak orang memisahkan antara pelayanan di gereja dengan hidupnya di luar. Di luar lah, kan gitu kan? Di gereja. Nggak bisa. Kalau orang di luar mengenal engkau sebagai worship leader, itu akan kau bawa kemanapun, betul nggak? Taruh contoh misalnya, saya sebagai worship leader, saya sebagai pengkhotbah di GSJA. Gereja lain tahu kok, saya pendeta, saya pengkhotbah, betul? Dan banyak jemaat di semuanya tahu kalau saya pendeta di GSJA. Kan nggak bisa saya bilang, saya kan pendeta di gereja saja. Di luar ya, saya tetap manusia biasa, ya kan? Yang tak sempurna dan kadang salah, ya kan? Lalu saya berbohong, saya ngamuk-ngamuk di luar, orang lihat saya. Apakah orang bilang, memang dia wajar karena dia manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah? Enggak, pasti dibilang, pendeta, betul kan? Pendeta, kok ngomongnya gitu? Di gerejanya WL loh gitu, kok gitu ya ngomongnya? Di gerejanya dia pelayanan loh, mendalikan apa? OHP, tapi kok gitu dia ngomong. Jadi apa yang kita lakukan di luar itu tidak serta-merta terpisah dengan peran kita di dalam pelayanan di gereja, itu enggak terpisah. Makanya katanya di sini enggak bercacat moral, ya, disegani, di luar namanya baik, betul nggak? Nah ini yang paling sering keliru oleh para pelayan. Jadi jangan heran kalau orang yang di gerejanya melayani, lalu di luar tingkah lakunya tidak seperti orang Kristen itu. Karena dia memisahkan antara pelayanan di gereja dengan kehidupan di luar gereja. Nah itu yang tidak boleh. Kehidupan kita di luar gereja itu akan melekat dengan peran kita di gereja. Ya nggak usah peran pelayanan, status kita sebagai orang Kristen aja melekat, betul nggak? Saudara pernah dengar nggak? Katanya orang Kristen, tapi lidahnya tajam, setajam silet. Artinya lidah tajam dikaitkan dengan statusnya yang Kristen, betul nggak? Katanya Kristen, tapi pemarah. Katanya Kristen, katanya Kristen. Makanya ada orang yang Kristen katanya. Jadi Kristennya hanya katanya. Dia tidak benar-benar menghidupi kekristenan. Itu sama dengan orang buta nyanyi pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, katanya. Nah, katanya dong, ada kan nggak pernah ada pelangi. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru, katanya. Nah dia kan nggak pernah ada pelangi. Merah pun dia nggak tahu kayak apa namanya, buta sejak lahir. Ada orang Kristen katanya Kristen, masih juga minum mabuk. Katanya Kristen, masih banting kartu. Loh, fakta nggak? Saya mau tanya, fakta benda? Katanya Kristen. Jadi katanya Kristen ini sering dilontarkan orang yang bukan Kristen. Artinya kita tidak dapat bersaksi dengan leluasa kan? Suatu kali waktu kita bersaksi, bro, kamu harus gini. Si bro nya bilang, kamu aja melakukan bro, ngomongmu besar, betul nggak? Misalnya suami suka gamparin istri,
Orang tahu. Lalu suatu kali temannya gampar istrinya, lalu dia nasihati, bro, nggak boleh kita gampar istri. Gimana? Diterima nggak kesaksiannya? Lah kita suka gampar istri tuh. Makanya kenapa diberikan syarat yang panjang oleh Timotius? Kenapa diberikan syarat yang panjang oleh Paulus kepada Timotius? Supaya pelayan-pelayan Tuhan dapat bersaksi dengan leluasa. Kesaksian kita akan terhambat kalau sikap kita tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Nggak ada artinya, saudara-saudara. Sehebat apapun kita melayani di gereja dalam pandangan manusia, kalau di luar gereja kita tidak sama, maka pelayanan kita runtuh dengan segera. Kita nggak bisa bersaksi kepada orang. Padahal inti dari sebuah kehidupan kekristenan salah satunya adalah bisa bersaksi. Bisa bersaksi. Ya. Nah ini penting sekali saudara. Makanya itu sebabnya kenapa saya kadang keras kepada kita yang pelayan. Saya menilai orang itu, saya anggap kita semua dewasa. Saya anggap kita semua dewasa. Lalu kalau ada seorang yang sudah dewasa berperilaku seperti anak-anak, saudara geram nggak? Geram nggak? Misalnya nih, ada yang umurnya sudah 18 tahun, lalu minta mamanya, "Ma, tolong mandiin." Mamanya mandiin nggak? Saya tanya saudara. Terus anak umur 18 tahun dimarahin sama mamanya, "Kamu itu sudah besar loh, harusnya kamu begini." Dia ngambek 2 minggu, nggak mau keluar kamar. Karena dimarahin. Gimana itu? Kira-kira mamanya apa nih? Ya kan? Lo sama dengan para pelayan. Kita itu sudah dianggap dewasa loh. Saya menganggap saudara itu dewasa. Tapi kalau kelakuan kita anak-anak, ya aduh, pengen tuh bulu matanya saya cukur. Loh iya kan? Kenapa? Harapan kita sebenarnya kita menjadi saksi di luar sana, betul lah? Ya kan? Harapan saya kepada kita semua tuh besar. Saya selalu berdoa, Tuhan pakai jemaat-jemaat yang saya pimpin menjadi saksi buat orang-orang di luar. Tapi kalau dengan sengaja kita mengikuti gaya hidup orang tua, bukannya kita yang memberi saksi kepada mereka, malah kita yang terpengaruh dengan mereka. Tapi kita kadang sering nasihatin orang, betul? Iya kan? Kalau kita nasihatin, wibawa kita seperti kelihatan. Kata-kata kita menjadi teratur, ya kan? Tarikan nafas juga teratur. Kamu firman Tuhan asik, ya kan? Janganlah kamu membenci sesama. Padahal dia cuma benci orang, bahkan dendam. Gak jadi kesaksian. Jadi kadang-kadang maklumilah kenapa saya berkeras kepada orang-orang yang terlibat pelayanan. Karena kualitas saudara setingkat atau 2 tingkat saya anggap lebih dari mereka yang tidak terlibat pelayanan. Jadi nggak boleh dianggap sepele. Waktu saudara terlibat dalam pelayanan, jangan anggap sepele, jangan saya cuma pelayanan aja. Ya di luar kehidupan begini ya ngamuk, ayo ngamuk gitu. Harus dapat menahan diri, karena dia tidak dapat menahan diri kan. Dapat menahan diri. Makanya salah satu alasan kenapa saya melepas 2 saudara kita yang barusan, itu karena saya menganggap mereka tidak dapat menahan diri. Saya tidak butuh orang yang tidak dapat menahan diri, karena itu lebih merusak tatanan. Itu seperti ragi yang merusak seluruh adonan. Bagi saya, ada hal-hal yang sangat prinsip yang ketika orang melakukan, saya tidak tanya, lepas. Kalau prinsip, kecuali masih bisa diperbaiki. Kalau sudah tidak bisa diperbaiki, tidak ada gunanya. Ini penting, saudara. Tolong diperhatikan.
Saya melibatkan saudara pelayan. Ingat ya, bukan karena saya kurang orang. Kalau saudara tanya, butuh nggak Pak? Oh butuh. Saya sangat butuh jemaat pelayan. Sepakat? Butuh saya. Kalau nggak ada jemaat pelayan ini siapa yang WR? Masa saya sendiri WR? Terus saya main musik. Tapi di atas rasa butuh ada, yaitu kesetiaan dan kualitas karakter itu di atas. Artinya, kalau kesetiaan dan karakter ini hilang, rasa butuh ini pun hilang. Mengerti ya? Makanya Paulus kepada Timotius, nanti saudara baca juga di kitab Titus, sama. Syaratnya luar biasa di Paulus sampaikan. Supaya apa? Mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Itu kita pelayan Tuhan itu harus dapat bersaksi dengan leluasa. Kalau tidak, nggak ada gunanya kita melayani. Ya. Jadi saudara, mari kita harus ingat, apapun yang terjadi di depan, jangan mudah kecewa. Jangan mudah sakit hati. Walaupun ada perbedaan pendapat, ada semacam pertentangan, jangan bersikap yang sama. Jangan. Responslah segala sesuatu dengan cara yang tepat. Kalau ada di antara kita, misalnya antara gembala dan jemaat, perselisihan atau perbedaan, respons saja dengan cara yang tepat. Betul? Saudara boleh kok kritik saya, kenapa tidak? Dari dulu saya sudah bilang, apakah jemaat boleh mengkritik saya? Boleh. Tapi kritiklah dengan cara-cara yang elegan. Tunjukkan kalau kita itu orang percaya yang bertumbuh. Kritik dengan cara yang sopan. Gak apa-apa kok. Saudara mau kritik saya dengan menulis surat di amplop merah, boleh. Ya, lalu taruh di bawahnya 4 x 4 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Gak apa-apa. Saya menerima kritikan dengan segala, tapi ingat, tetap harus memelihara cara-cara yang baik. Itu kan kualitas kita sebagai orang percaya. Jadi suatu saat, saya nggak bilang hubungan kita akan baik-baik saja. Enggak. Dulu saya, waktu Oma pertama sekali masuk gereja, saya bilang sama Oma masih, Oma, mungkin suatu hari nanti, Oma mungkin akan tidak menyenangi saya dalam 1 atau 2 perkara. Masih ingat gak? Mungkin Oma tidak akan setuju dalam 1 atau 2 perkara. Sama adik keluarga, waktu pertama kali masuk gereja, saya pun ngomong hal yang sama. Mungkin suatu kali nanti Bapak sekeluarga akan tidak menyenangi saya dalam 1 atau 2 perkara, atau tidak setuju dalam 1 atau 2 perkara. Ucapkan, ungkapkan, beritakan. Karena pendeta tidak tahu segala sesuatu. Pendeta kan bukan dukun, betul nggak? Sama dengan istri. Ya, ada apa? Gak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia ada apa-apa ini. Ya kan? Mau minta martabak aja pakai kode. Kenapa nggak bilang saya lagi pengen martabak? Selesai nggak? Selesai. Pakai kode 3 hari nggak ngomong. Suaminya diharapkan mampu menebak. Ada loh istri kayak gitu loh. Kamu kan harusnya sudah tahu. Tahu nggak ya? Kan kamu harusnya sudah tahu kita hidup berapa lama. Masa kode-kode saya kamu nggak tahu? Emang kode minta martabak tuh kayak apa sih? Dia bilang aja, Pak, Pi, Mas, Bang, lagi pengen martabak, boleh nggak belikan? Iya kan? Sama, gembala sama jemaat tuh begitu. Kalau ada yang salah, jemaat bilang ya Pak, saya mau ngomong sebentar, pribadi aja. Jangan lupa bawa martabak. Nggak mau berdua. Pak, Bapak gini. Pasti, iya ya. Memang mungkin di dalam itu pasti kita berdiskusi, betul nggak? Tapi kita terbuka. Pelayan juga begitu. Suatu hari nanti, kalau saya misalnya kritik saudara, karena saudara gini, kita terbuka. Jangan begitu kritik langsung
mengkerut langsung tidak bergereja, langsung putus melalui. Oh, jangan. Sepakat ya? Oke, puji Tuhan.